Dengan tentunya pemberitaan dan juga informasi yang telah beredar di Grobogan, Jawa Tengah, yang mana juga diharapkan ini menjadi sumber litium bagi tanah air, sebetulnya bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang sesuai ekspektasi bagi para peneliti dan juga para yang mengerti begitu ya di sektor tersebut, agar mana memang Indonesia ini terbebas dari impor litium di kemudian hari? Silakan Pak Arief. Ya, kalau kami dari sisi praktisi dan industrialisasi ya, industri, tentu saja ini kabar gembira walaupun tetap saja harus dielaborasi lebih lanjut, terutama berapa jumlah cadangan litium yang terkandung dalam lumpur beledug apa tadi beledug Grobogan ya, beledugku di Grobogan itu. Di samping jumlahnya juga berapa kadar litium yang terdapat pada lumpur beledugku itu. Ya kalau dalam istilah geologi itu namanya brine gitu ya. Brine itu semacam larutan garam yang mengandung litium, di samping litium juga ada berbagai unsur lain. Nah itu tentu saja ini patut disyukuri, tapi data itu tentu saja masih dalam bentuk hipotetik, harus diteliti lebih lanjut berapa kandungannya, berapa jumlahnya. Kemudian dari potensi hipotetik itu kita berubah menjadi katakanlah sumber daya, dari sumber daya berubah menjadi cadangan. Dari cadangan itu kita tahu berapa jumlah pastinya, barulah kita akan bergerak atau menuju namanya proses pengolahan dari brine tersebut menjadi apakah litium hidroksida atau litium karbonat untuk bahan baku material katoda untuk baterai. Kira-kira itu Bram yang bisa saya introduce dari awal. Oke baik, Pak Arief, mengamati potensi jumlah besar litium yang ditemukan di sana mencapai 1.000 ppm litium. Dari angka ini bagaimana tanggapan Anda? Ya kalau 1.000 ppm itu terus terang aja termasuk besar ya. Ini kadar ya. Jadi bukan jumlah, ini kadar. Kadar litium dalam brine tersebut adalah 1.000 ppm, itu udah sangat besar sekali. Tadi yang seperti CNBC tayangkan di awal itu adalah brine yang terletak di Chili. Chili, Argentina, dan Bolivia itu satu wilayah segitiga di Amerika Latin, di mana di situ terletak brine dengan kandungan hanya 600 ppm. Kemudian 600 ppm itu di drainase dengan solar dry ya, dengan pemanasan matahari alami, itu naik kadarnya menjadi 6.000 ppm. Dari 6.000 ppm itulah kemudian diolah lebih lanjut menjadi litium karbonat atau litium hidroksida untuk bahan baku katoda baterai. Tapi kalau tadi disebut 1.000 ppm, tentu saja ini luar biasa besar, tapi itu dari segi kadar ya, belum tentu jumlahnya berapa. Nah, seperti yang tadi kita saksikan di tayangan CNBC di awal, itu untuk memanaskan cairan brine dengan kandungan katakanlah 1.000 ppm menjadi 10.000 ppm itu diperlukan minimum 10.000 km persegi dataran yang datar, luas dataran yang datar, dengan waktu penguapan sekitar 24 bulan atau sekitar 22 tahun ya. Baru naik itu dari kandungan 1.000 ppm menjadi 10.000 ppm. Karena kalau dari 1.000 ppm langsung diolah di industri metalurgi, bukan tidak bisa, tapi tidak layak secara ekonomi. Begitu, Bram. Oke, baik. Pak Arief, sebetulnya selain di Beledug Kuwu ini potensi adanya litium di tanah air di daerah mana saja? Karena kami juga mendapat informasi bahwa sebetulnya lumpur Lapindo juga memiliki kadar litium. Sebetulnya tentang eksplorasi litium ini tantangan dan juga kendalanya di mana sih pemerintah, Pak Arief? Betul. Pertama, di samping ada juga litium seperti di Beledug Kuwu, ada juga boron ya. Boron itu material atau logam yang diperlukan untuk industri elektronika dan semikonduktor. Demikian juga yang terletak di Lapindo, ada juga kandungan litium tapi dengan kandungan tidak seheboh 1.000 ppm di Beledug Kuwu, tapi antara 100 sampai dengan 500 ppm di Lapindo. Seperti juga ada juga strontiumnya di sana. Di samping itu juga ada potensi brine. Kalau di Lapindo terus bukan brine karena itu lumpurnya udah butak ya, bercampur dengan lumpur yang sangat kental. Yang paling potensial untuk mendapatkan litium itu ada di industri geotermal, karena di situ
ada cairan brine yang keluar dari dalam bumi. Nah, itu juga potensi untuk diperoleh lithium. Tentu saja dengan kadar tidak seheboh, tidak segagah yang ada di Bluduku. Paling banter hanya 100 ppm kalau di geothermal. Nah, potensi yang lain yang memungkinkan adalah saya belum tahu secara geologi apakah mungkin patut ditanyakan ke SDM, Badan Geologi. Jadi lithium itu ada dua jenis sumbernya. Yang pertama brine, Bluduku salah satunya, atau geothermal, atau di mana tuh di Lapindo. Ada juga yang paling utama yang dipakai untuk si lithium baterai ini adalah untuk dari jenis biji. Jadi bukan cairan tapi biji, ya biji batuan dalam bentuk spodumene. Nah, itu yang akan kita import dari Australia. Tetap belum jelas apakah import biji atau import konsentrat spodumene. Nah, spodumene ini konsentrat mengandung kira-kira 6% lithium oxide yang bisa dipakai untuk industri lithium hidroksida atau lithium perkaroban untuk bahan baku baterai katoda. Jadi kira-kira begitu, Bram. Banyak sekali potensi, tapi sejujurnya secara angka pasti belum bisa kita pegang untuk level investasi. Karena kalau kita bisa investasi harus jelas berapa kandungannya, berapa cadangannya, kira-kira investasinya berapa, kalau kita umurnya berapa. Ya. Kira-kira gitu Bang yang bisa saya Oke, sampaikan. baik. Pak Arief, kita juga memiliki smelter di Morowali. Sebetulnya kita impor dari Australia berbentuk biji kah? Dan apakah dengan berbentuk lainnya ini juga sudah bisa dibuat begitu, dimasak di dalam negeri, di smelter kita, Pak Arief? Betul, saya dapat info seperti itu bahwa pemerintah Indonesia dalam ini industri di Morowali mengimpor lithium dari Australia sebanyak 60.000 ton ya. Cuma 60.000 ton itu kan bisa dalam bentuk biji atau konsentrat atau bahkan lithium hidroksida atau lithium karbonat. Tapi mengimpor dalam bentuk brine seperti yang tadi cairan yang keluar dari bumi itu sangat tidak mungkin. 60.000 ton brine itu berapa kandungan lithiumnya, sangat kecil sekali. Tapi yang memungkinkan adalah dalam bentuk konsentrat spodumene. Kalau bentuk lithium pun, lithium ore itu juga berat sekali, berat transportasi. Jadi saya asumsikan itu adalah yang diimport adalah konsentrat spodumene dengan kandungan kira-kira 6% lithium oxide, Ke2O. Nah, itu 60.000 ton konsentrat spodumene itu sanggup untuk menjadi bahan baku material katoda dengan katakanlah jenis NMC 811 setara dengan kira-kira 160.000 ton, 160.000 metric ton material katoda. Nah, ini setara dengan 200 gigawatt hour dari baterai lithium. Nah, patut disampaikan di sini bahwa lithium ini adalah merupakan bagian dari material katoda baterai, di mana baterai itu ada 13 komponen, di mana komponen utama itu adalah katoda, anoda, dan separator. Nah, si lithium itu awalnya ada di katoda. Ketika dicas baterai itu, maka lithium pergi ke anoda. Nah, ketika dipakai, kayak sekarang saya lagi pakai laptop ini dipakai kan ada baterai lithium. Nah, lithium itu pergi dari anoda ke katoda sampai mengeluarkan energi listrik gitu ya. Nah, terus dia bolak-balik, dicas, loading, charge, loading gitu ya. Nah, pada saat seperti itu, posisi lithium ada di katoda, di mana katoda itu bahan bakunya adalah NMC katakanlah ya, nikel mangan kobalt oxide yang berbasis nikel. Tapi ke depan sepertinya baku saing antara yang berbasis nikel dengan yang berbasis ferro atau iron dalam bentuk lithium ferrofosfat. Apakah katodanya berbentuk ferro atau berbasis nikel, lithium tetap aja diperlukan Baik. dalam bentuk untuk bahan baku katodanya. Kira-kira gitu, Bram.